Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, adik-adik dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Sendera Tasik. Kali ini perkenalkan saya Bambi, ingin berbagi sharing ilmu ya, gitu ya. Angkatan berapa? 2018. Angkatan 2018. Bambi ingin memberi dan men-sharing ilmu. Tapi sebelumnya Bambi mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampunya Bu Eni ya. Bu Eni telah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi ilmu, sharing tentang mata kuliah yang diampu oleh adik-adik ini, yaitu mata kuliah tata rias dan busana ya. Oke, untuk materi kali ini Bambi akan memberitahukan atau memberikan sharingnya, yaitu tata rias pengantin Jogja Putri dengan mode atau dengan teknik cepat cara untuk berpaes. Jadi Bambi memberikan ini karena lebih tepatnya untuk lebih memberikan pengetahuan ya kepada adik-adik atau teman-teman dari jurusan Sendera Tasik agar lebih membuka wawasannya juga terhadap tentang dunia rias begitu. Jadi pertama-tama langsung aja ya, Bambi akan memberikan materi yaitu sanggul terlebih dahulu. Setelah sanggul baru nanti kita menginjak ke rias ya, materi rias. Setelah materi rias baru nanti Bambi menuju ke materi paes. Nah, tetap ikutin terus langkah-langkahnya, step by stepnya ya, dari mulai tekniknya, terus caranya, terus gimana menempatkan tata rias itu di muka si klien atau muka di orang seperti itu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi pertama-tama kita bagi dulu. Jadi untuk tata rias Jogja Putri itu menggunakan sanggul tekuk ya, sanggul Jawa tapi yang bentuknya tekuk yang di samping-sampingnya gini. Nah, dari bentuk sanggul ini banyak sekali beraneka ragam. Cuman Bambi itu lebih suka bikin sendiri gitu loh deh. Jadi Bambi lebih suka bikin sendiri. Jadi ini itu dari rambut cemara, tahu ya teman-teman, dari rambut cemara. Terus Bambi bentuk sehingga membentuk sanggul tekuk seperti ini, lalu dibungkus lagi dengan harnet begitu. Untuk pertama kali cara membikinnya yaitu dibelah ya, di bagian belakang kuping dari agak ke depan dari ubun-ubun itu ya, diambil sampai ke belakang kuping rambutnya itu. Nah, tolong yang ini dipegang tempat jepitnya. Nah, kita terus sebagian sebelah sininya juga sama, kita bagi dua sisi. Setelah itu baru yang bagian rambut yang tidak terbagi ini kita ikat, terus kita kuncir.
setelah tadi disasar, terus habis itu ditarik-tarik itu nanti jadinya seperti ini dan dipresisikan ya, dipresisikan. Terus nanti sumpingnya ini harus ngangkat seperti ini ya, itu nanti ketika setelah dijepit-jepit. Nah sekarang waktunya ini Mas Bambi waktunya untuk menjepit-jepit di bagian sunggarnya, di bagian samping sininya, supaya untuk di bagian sunggarnya ini dia terlihat ngangkat seperti ini gitu. Nah itu jangan lupa di bagian dalamnya pun ini juga harus dijepit biar lebih kuat. Nah terus pastikan naiknya kanan kiri ini harus presisi ya. Sunggarnya ini kanan kirinya ini harus benar-benar presisi, sama tingginya, lebarnya, terus bentuk sanggulnya tingginya pun juga harus sama, supaya nanti ketika digunakan sanggul itu jatuhnya lebih cantik. Terus jangan lupa di bagian samping-sampingnya ini dikunci terlebih dahulu dengan jepit hitam tadi ya. Jangan lupa dikunci. Dan menguncinya itu memutar, sama bentuknya melingkar juga bentuknya. Jadi dijepitnya tadi yang pertama setelah disasar bagian dalamnya dijepit, terus habis itu setelah dirapikan gini, dibentuk sanggulnya gini, baru dijepitin lagi supaya nanti rambutnya tidak gerak-gerak, terkecuali lah ini yang membedakan bagian dari Jogja sama tidaknya itu di bagian tengahnya ini jangan dikunci, karena nanti dalam bentuk sanggul tata rias Jogja Putri itu ada yang namanya lungsen, yaitu mengambil dari bagian tengah ubun-ubun rambut ini disatukan dengan bentuk sanggulnya. Begitu. Itu yang membedakan tata rias Jogja dengan tata rias Solo atau Surakarta. Kalau Jogja itu harus ada yang namanya lungsen itu tadi. Hair dryer. Nah untuk biar lebih kuat lagi itu kalau Bambi senengnya menggunakan hair dryer. Itu fungsinya setelah di hairspray, di hair dryer, begitu terus hairspray, hair dryer, hairspray, hair dryer, itu fungsinya untuk menguatkan bentuk sanggulnya itu tadi.
dan kanan kirinya ini sudah terlihat presisi, baru kita bentukkan ini. Terus kita kunci pakai jepit. Terus kita jepit kita satukan sanggulnya dengan jepit hitam. Sudah, ini almost done, sudah hampir selesai untuk pemasangan sanggulnya. Nah, kita satukan. Nah, sudah. Jadi kita harus kunci sebelah kanan dan sebelah kiri, terus kita bentukkan ini ya, bagian bawahnya ini. Setelah itu baru kita ambil lungsen atau rambut yang tadi kita sisakan, kita satukan di bagian sanggulnya juga. Nah, seperti ini. Terus kita spray. Terbentuklah sanggul Jogja Putri klasik. Nah, setelah itu jangan lupa kita jepit ya, dan setelah kita satukan baru kita jepit lagi. Belakang. Jadi bentuk sanggulnya seperti ini. Jadi ada di bagian tengahnya ini, langsung disatukan ke sanggulnya. Terus kalau ada sisa kita masukkan ke bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini adalah sanggul klasik gaya Jogja Putri untuk tata rias pengantin Jogja Putri. Nah, sudah. Lihat kanan, ya. Nanti kelihatan, lihat kiri. Sudah. Nah, ini adalah merupakan bentuk sanggul tata rias untuk tata rias Jogja Putri.
selanjutnya untuk di segmen kedua, Bambi akan menerangkan atau memberi materi yaitu tata riasnya. Tapi tata riasnya lebih ke kekinian yang mungkin untuk saat ini lagi banyak peminatnya gitu ya, Dek ya. Banyak peminat, banyak yang suka dengan tata rias model seperti ini. Jadi langsung aja kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik teman-teman, kembali lagi. Sekarang kita sudah menuju ke segmen 2, di mana segmen ini yang mungkin ditunggu, yang jadi antusias teman-teman semuanya di angkatan Sendera Tasik 2018 ya ampun maaf, sama-sama 8-nya. Kalau Bambi dulu angkatan 2008, kalau adik-adik sekarang Bambi mau ngasih materi hampir 10 tahun berarti ya, 10 tahun di angkatan 2018 begitu. Jadi langsung aja tanpa banyak untuk mengefisienkan waktu, materi kita yaitu materi tata riasnya, dimana sekarang pertama-tama kita gunakan local brand semuanya. Kita gunakan drugstores ya. Jadi makeup itu sebenarnya terbagi 3 produk-produknya, yaitu yang pertama ada produk drugstores atau local brand, yang kedua ada mid end, yang terakhir ada high end. Itu. Jadi yang pertama-tama yang produk-produk yang mungkin Bambi rekomendasikan untuk adik-adik yaitu lebih ke drugstore sama local brand. Dimana produk-produk itu yang sudah Bambi seleksi, yang sudah Mas Bambi pilih yang terbaik begitu. Jadi tadi sudah dibersihkan mukanya, sekarang Bambi mau pakaikan menggunakan yang namanya Makeover Power Stay Color Correcting Primer. Jadi ini itu kayak base makeup gitu. Fungsinya untuk mengunci, menahan makeup kita ya. Langsung kita aplikasikan. Penggunaannya pun juga nggak boleh banyak-banyak. Penggunaannya juga satu biji jagung gitu. Terus kita aplikasikan di muka. Kenapa Bambi pilih warna kuning? Karena warna kuning ini memiliki efek untuk mencerahkan. Sebenarnya di makeover sendiri itu punya banyak berbagai warna. Salah satunya yang paling Bambi favorit itu warna kuning, karena dia ini ada efek untuk mencerahkan warna kulit, sehingga warna kulit tadi ketika disatukan dengan foundation khasnya lebih menyatu. Apalagi siapa kak namanya? Apalagi kulitnya Nanda ini kan tercenderung ke sawo matang gitu. Jadi harus kita siasati untuk kita upkan tone kulitnya atau warna kulitnya. Lihat atas. Nah, kita pemakaiannya juga harus merata sembari dipijat-pijat ya. Oke, selesai penggunaan ini itu jangan langsung ditimpal foundation. Jadi pastikan make upnya ini, primernya ini sudah sudah menyatu di kulit, terus jadi terasa kulitnya ini lebih kenyal. Setelah itu baru Bambi menggunakan ini, Monistat. Nah, produk ini itu diterjangkau juga. Jadi fungsinya ini tuh kayak lebih ke ngeblurkan pori-pori ya, menyamarkan pori-pori, fungsinya seperti itu. Jadi biasanya di bagian hidung ketika kalau pori-porinya itu kita tutup, itu produksi minyaknya itu akhirnya lebih terkunci dan lebih terkontrol. Biasanya Bambi gunakannya itu di area hidung saja. Nah, selanjutnya sembari menunggu ini ngeset semuanya, Bambi mau kasih tips untuk foundationnya, yaitu Bambi pakai foundationnya cukup 2 produk saja. Yang satu yaitu Makeover yang liquid, yang ini Makeover Ultra Cover Liquid Matte Foundation. Bambi ambilnya cuman 2 pump, 1,5 pump aja boleh. Terus setelah itu ambil yang namanya foundation LT Pro, tapi yang warnanya yellow orange yang seperti ini bentuknya ya. LT Pro yang jarnya seperti ini. Ini itu kita ambil secukupnya saja, nggak usah berlebih.
Nah, baby taruhnya di mixing palette seperti ini ya. Ambilnya secukupnya saja. Terus kita blending. Nah, kita satukan di sini. Baiklah, kita satukan di foundationnya ini. Kita blend, kita baut. Setelah itu baru Baik, nah selanjutnya untuk siapa? Nanda. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian alis. Ini mungkin bagian yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Nanda lebih suka yang mana ketika ingin belajar itu? Alis. Soalnya menurut
saya paling susah. Paling gitu ya. susah ya bikin alis ya. Oke. Jadi sekarang ini Mas Bambi akan tunjukkan ke teman-teman semuanya tutorial atau cara bikin alis yang sekarang lagi kekinian. Biasanya Mas Bambi bilangnya itu alis serat-serat manja kehidupan nyata tanpa fata morgana. Seperti itu nama alisnya itu. Jadi pertama yang teman-teman siapkan itu ada salah satu pensil alis. Rata-rata teman-teman pasti menggunakan pensil alis berinisial V. Viva, bener nggak? Viva. Lah, ini Mas Bambi ada salah satu pensil alis kegemarannya Mas Bambi yang Mas Bambi suka banget. Teksturnya hampir mirip kayak Viva, harganya mahal sekali. Pasti teman-teman akan, kalau bahasa Arabnya itu keranjingan untuk membelinya. Yaitu namanya pensil alis Sweetheart. Ini harganya sekitar 10.000 sampai 12.000 rupiah saja, tapi hasilnya terpampang nyata. Itu teman-teman harus punya pensil alis ini. Tetap di online ya, di e-commerce, di e-commerce semuanya harganya rate-nya itu antara harga 10.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000 gitu. Tapi Mas Bambi sukanya warna yang dark brown ya. Itu langsung kita aplikasikan. Kalau Mas Bambi sekarang lagi gemar banget membuat alis yang namanya alis landai melambai-lambai. Ya, jadi alisnya itu tidak terlalu menukik ke atas, juga tidak terlalu turun ke bawah. Itu seperti apa? Langsung aja kita praktekkan. Yang pertama itu kalau bikin alis di bagian bawahnya dulu. Mas Bambi suka bingkai itu di bagian bawah dulu. Lah kita bingkai lurus seperti ini. Nah, setelah lurus baru Mas Bambi naikkan ke atas. Naik. Nah, ya, selesai kita bingkai. Terus kita beralih ke samping sini ya. Setelah selesai kita bingkai, baru di bagian atasnya juga kita bingkai. Jangan lupa disamakan ya tingginya. Nah, terus habis gitu teman-teman bisa menggunakan eyeshadow apapun, yang penting warnanya dark brown ya. Cuman tapi sebelum menggunakan eyeshadow, Mas Bambi itu seneng banget pakai pomade yang sekarang lagi. Nah, ini kuncinya. Cuman karena ini mungkin harganya di atas rata-rata, jadi teman-teman bisa cari yang harganya mungkin terjangkau menurut teman-teman. Jadi ini tuh pomade khusus untuk alis. Jadi kita ambil di spatula seperti ini, terus kita aplikasikan di alis, di sisir-sisir gitu. Nah,
disisir-sisirkan di alis sampai alisnya itu ikut. Nah, dirapikan. Nah, ini dia selesai kita membuat part alis yang sangat manja dan sangat lagi kekinian untuk pada saat ini ya. Jadi alis berserat ini itu sekarang lagi banyak sekali digandrungi oleh para makeup artist, terus para teman-teman yang ingin keluar menggunakan makeup gitu. Tapi dalam satu hal ini Bambi itu lebih senang ketika membingkai alis itu terlihat tidak terlalu naik dan juga tidak terlalu turun. Jadi harus pas presisinya. Kenapa seperti itu? Karena apalagi dipadu-padankan dengan tata rias Yogyakarta Putri ini, alis yang seperti ini menurut Bambi sesuai karena sesuai dengan semboyan atau slogan dari tata rias Jogja Putri, yaitu Wondo Luruh, di mana wanita itu harus selalu menunduk ke bawah supaya memiliki rasa budi pekerti yang luhur seperti itu. Makanya semboyan dari tata rias Jogja atau wanita Jogja itu pasti identik dengan yang namanya Wondo Luruh seperti itu. Jadi dengan alis yang landai seperti ini, kesan luruhnya, kesan Wondo Luruhnya sebagai seorang wanita Yogyakarta itu lebih dapat gitu. Karena wanita Yogyakarta itu sangat ditentang sekali yang namanya beranyak, tahu ya beranyak ya, kayak diangkat dikit gini kepalanya itu. Jadi rata-rata tujuannya yang namanya tata rias Jogja Putri ini dikhususkan untuk menjadi wanita yang Wondo Luruh seperti itu. Next, sekarang kita lanjut ke part eyeshadow ya. Mas Bambi ini seneng banget pakai eyeshadow yang biasanya warna-warna peach ya, warna-warna seger yang biasa kita sebut Thailand look. Tapi karena sekarang ini lebih ke Jogja Putri, jadi Mas Bambi menggunakan eyeshadow yang bernuansa coklat tapi tetap tidak menyampingkan kesan elegan dan glamornya gitu. Jadi pertama Mas Bambi pakai ini Absolute New York ya. Ini salah satu produk drugstore juga yang kayak eyeshadow cream gitu. Langsung aja kita coba ke bawah. Nah, kita aplikasikan di bagian mata.
aplikasikan, baru kita baut dengan menggunakan jari. Kita baut menggunakan jari.
tergantung sesuai selera. Kalau Mas Fendi hanya suka memasangkan 2 bulu mata saja, 2 lapis, terus ditempel mengikuti bentuk dan mengikuti kelopak bulu matanya. Jadi kalau ini bulu mata ya, pemasangannya tuh harus sejajar dengan bulu matanya, nggak boleh ada spasi atau jeda di situ. Dan nah, setelah itu pemasangan bulu mata, baru nanti kita lanjut ke pemasangan bulu mata bawah ya. Untuk bulu mata bawahnya itu juga sesuai dengan selera teman-teman. Kalau Mas Bambi sukanya bentuk bulu matanya itu sesuai dengan seperti human hair gitu. Jadi kayak satu kelentikannya seperti itu ya. Untuk step selanjutnya yaitu Mas Randy akan menggunakan highlighter di bagian-bagian tertentu agar terkesan glowing makeupnya ya. Jadi Mas Randy tetap menggunakan makeover ini di area-area wajah, terutama di bagian pipi, di sampai bagian eyebrow ya. Terus lalu sebelah ini juga. Lalu Mas Bambi akan lanjut ke bagian eyeliner. Kita rapikan di bagian atas bulu matanya ini tadi yang sekiranya masih belum terlihat rapi, kita rapikan. Baik, ini tadi langkah-langkahnya sudah kita kerjakan ya di bagian make up bersama model manja kita, Nanda. Jadi seperti ini biasanya Mas Bambi lakukan. Jadi untuk make upnya juga nggak berlebihan, terus base-nya bedaknya juga hasilnya flawless, akhirnya juga nggak terlalu bold, alisnya pun juga terkesan seperti kalau Jogja bilang itu wondo luruh seperti itu. Nah, next di part selanjutnya Bambi akan melakukan yang namanya paes Jogja Putri. Ya, sekarang ini part yang terakhir kita lakukan yaitu teknik paes cepat dengan hitungan yang sangat mudah ya. Baik, langsung aja kita lakukan. Yang pertama kita lakukan adalah paes Jogja Putri modifikasi dengan cepat dengan hitungan yang sangat mudah dihafal. Yuk langsung aja kita lakukan. Pertama ya, hitungannya itu kita hitungnya kalau jari kita besar-besar itu kita ambilnya di ujung jarinya. Kita ambil 3 di ujung jarinya ya, 3 ini. Terus kalau jari kita kecil-kecil itu ambilnya di pangkal belakangnya. Ya, di belakang, kalau itu di ujung, yang ini di sebelah sini kalau jari kecil. Tapi berhubung jarinya Mas Bambi ini besar, jadi Mas Bambi ambilnya 3 ujungnya itu pas di dahi. Nah, di sini ambil yang ujungnya aja. Nah, pas di sini. Nah, kita kasih garis batu sebuah titik ya di sini ya, terus langsung kita garis ke atas. Ya, udah. Kita garis ke atas. Nah, terus kalau sudah kita garis ke atas gini, cara hitungnya itu 3. Selanjutnya itu 3 ya, 3 gini. Nah, terus setelah 3 ini kita garis bantu sudut sini dan kita garis bantu sudut sini. Sudah. Nah,
buat teman-teman harus bisa membedakan ya mana namanya di bagian tengah ini. Kalau Jogja, orang Jogja bilangnya di bagian tengah ini namanya penunggul ya. Kalau orang Solo bilangnya gajahan. Kenapa dinamakan penunggul? Itu katanya kalau sebagai wanita Jogja itu harus memiliki sifat harus unggul, mandiri, seperti itu. Makanya dinamakan di bagian dari ini penunggul. Gitu. Untuk selebihnya sama. Ini pengapit, penitis, godekan sama ya. Oke, langsung kita gambar. Bisa dikasih garis bantu dulu boleh. Kasih garis bantu. Nah, langsung digambar. Bentuk gambarnya itu harus menyerupai daun sirih ya. Bentuk paesnya harus menyerupai daun sirih. Boleh di zoom itunya. Nah, oke, sudah. Harus menyerupai bentuk daun sirih. Nah, ini bentuk detail zoomnya ya. Kita ulangi lagi ukurannya. Jadi ukurannya 3 dari alis ya. 3 dari alis itu kalau Mas Dewi pakai ujung. Lah terus langsung dikasih titik di tengahnya. Ini ya. 3 dari garis, terus habis gitu dikasih garis bantu dinaikkan ke atas. Setelah itu 3 ya, 3 seperti ini ya. Kita kasih garis bantu 1, 2. Oke, terus kita tarik. Setelah ini baru kita bentuk. Dibentuknya harus menyerupai daun sirih. Nah, bentuknya harus menyerupai seperti daun sirih.
kita ambil garis bantu kaki. Selesai ini, baru ini part yang terakhir, yaitu kita bikin yang namanya godek ya. Kita bikin yang namanya godek. Nah, yang membedakan godek Jogja dengan godek Solo yaitu bentuknya. Kalau Solo biasanya terkenal dengan namanya godek ngunduk turi, itu yang arahnya ke belakang ya. Beda halnya dengan yang namanya godek untuk Yogyakarta. Yang godek ke Yogyakarta itu biasanya dinamakan godek mangut lele, yang arahnya lebih ke depan, maju ya. Jadi namanya godeknya itu kalau Jogja bilangnya godek mangut lele, seperti itu. Cara bikin godek mangut lele itu sangat mudah teman-teman. Jadi pertama itu tadi kan sudah bikin ini 2,5 ya. Dari 2,5 pengapit ini kita ambil 2. Nah ya, kita ambil 2 itu di sini berarti tempatnya. Sip. Nah ya, nah ini kita bikin bawahnya dulu. Nah ya, nah arahnya itu ke depan ya, arahnya itu ke depan. Nah godek mangot itu arahnya ke depan. Nah seperti ini ya, lalu ditarik ke atas. Nah terus nah dibawa ke sini. Nah ini godeknya Yogyakarta, Jogja Putri ya. Jadi seperti ini, namanya godek mangut lele. Nah, yang ganti satunya. Sama tadi 2 titik sini. Nah.
Nah, ini dia setelah kita gambar paesnya. Bentuknya seperti ini. Jadi godeknya itu dilarang keras melengkung ke dalam. Ya, ingat godeknya itu dilarang melengkung ke dalam. Jadi ini kalau godeknya Jogja itu harus ke depan seperti mangut lele seperti itu ya. Sekarang kita menuju ke bagian dahi, yaitu kalau orang Jogja bilangnya cita ya. Jadi ini itu kayak semacam daun sirih yang dipotong belah ketupat gitu, terus habis itu ditempelkan di tengah-tengah dahi seperti ini. Nah, ini tuh dengan tujuan katanya lebih menajamkan panca indera kepekaan seorang wanita seperti itu. Nah, setelah ini kita menuju ke bagian lipstik. Nah, lipstiknya biasanya kalau di adat Yogyakarta itu menggunakan lipstik warna merah sirih ya. Tapi di sini Mas Bambi mau memberikan lipstik dengan warna merah merona seperti itu. Sebentar, Mas Bambi mau cari dulu warna lipstiknya. Oke, sudah ketemu. Langsung kita aplikasikan di bagian lipstiknya. Selanjutnya kita pemasangan aksesoris. Yang pertama yaitu bunga jebehan. Ini warna merah ini ditaruh di samping-samping sunggar atau sanggul yang tadi sudah kita bikin. Terus jangan lupa kita kasih jepitnya. Terus satunya juga. Pastikan presisi dan sama ya untuk pemasangan jebehannya ini. Pastikan sama untuk dan itunya. Nah, kita samakan. Nah, setelah itu kita pemasangan bunga ceploknya ini itu berada di belakang sanggul. Coba lihat samping. Lah, berada di sebelah sini. Ya, bunga ceploknya. Kita taruh di sini, terus kita tahan dengan penjepit atau harnal juga boleh. Selanjutnya kita pemasangan gunungan. Pemasangan aksesoris gunungan. Pas di tengah-tengahnya sanggul tadi dengan terus jangan lupa dikasih junduk mentul. Tapi kalau kita berbicara pakemnya itu semuanya perhiasannya hadap ke belakang. Tapi kan ini Mas Bambi bicaranya modifikasi. Boleh menggunakan junduk mentul 1, 3 atau 5 asalkan itu ganjil. Ya. Cuman di sini Mas Bambi menggunakan 3 junduk mentul. Dan
cunduk mentulnya harus bergambar bunga. Ya. Mentulnya harus bermotif bunga. Setelah itu kita menggunakan anting, terus kita selesai. Ini sudah selesai, sebentar lagi ditunggu untuk total look keseluruhan secara menggunakan baju juga ya. Dan ini dia total look Jogja Putri modifikasi by Bambi Makeup Artist and Wedding Gallery. Jadi ini dia hasil total looknya yang Mas Bambi bikin. Semoga bermanfaat. Ilmu yang sudah Mas Bambi berikan secara terperinci dan secara detail. Apabila ada pertanyaan, teman-teman semuanya bisa langsung chat Mas Bambi atau ngobrol dengan Mas Bambi. Mas Bambi sangat terbuka sekali apabila menerima pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sekian dulu hasil make up Mas Bambi. Terima kasih untuk dosen pengampu Bu Eni dan modelnya Nanda. Terima kasih banyak. Seperti ini hasil total looknya Mas Bambi. Kurang kelebihnya Mas Bambi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.